ekonomi juga wallahu alam. Hanya cuman terdengar di situ istrinya lah hamil bunuh diri masuk ke sumur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami tim Wijil Asem. Malam ini Wijil Asem tidak akan istilahnya mediumisasi atau penelusuran. Tapi malam ini Wijil Asem akan bercerita tentang kisah nyata, kisah seseorang, dan di samping saya sudah ada Mas Parjo ya. Iya, dari Songgong Brebes. Gimana? Selamat malam Mas Parjo. selamat malam. Baik, kabar. Alhamdulillah sehat saja. Baiklah, sedulur Wijil Asem, malam ini kita akan bercerita tentang pengalaman mungkin yang pernah dialami oleh Mas Parjo sendiri ya. Iya. Banyak kisah nyata atau pengalaman cerita gitu, Mas. Cerita apalagi berbau dengan misteri gitu ya. Kalau banyak sih enggak ya, mungkin ya ada lah gitu ya untuk Yang pengalaman. pernah dialami sama Mas Iya. Parjo gitu ya. Tapi untuk memahami Itu tentang cerita apa itu? dengan cerita waktu itu saya pernah kejadian itu tahun 98 99 kalau nggak salah. Gila. Iya, tahun 98 99 lah kurang lebih. Waktu itu saya merantau ke Bogor. Di situ sama orang tua saya bertiga sama keponakan saya. Ya. Jadi waktu di Bogor itu saya punya mandat ataupun punya amanah dari orang tua. Berangkatnya dari kampung ke Bogor waktu itu tahun 98 99. Nyampe ke situ kira-kira habis lohor lah ke tempat ke Bogor. Iya. Itu kediaman rumah orang tua apa gimana? Awalnya mau menuju ke orang tua, rumah orang tua, tapi sebelum menginjak ataupun datang ke rumah orang tua tersebut, saya di situ diampirkan dulu ataupun mampir sama teman-temannya bapak saya, orang tua saya di Bogor. Nah, kala itu waktu sampai ke Bogor di tempat tersebut di teman-temannya orang tua saya ya, di situ tetangga lah. Nah, di situ ada amanah dari orang tua saya untuk diam di rumah gede terbengkalai. Itu rumah tersebut jangankan di waktu masih siang gitu ya, ataupun di waktu masih sore, itu udah benar-benar ini nggak ada yang berani untuk menginjak ke depan rumah tersebut. Itu rumahnya rumah saudara atau orang tua atau gimana? Bukan saudara, bukan orang tua, nggak tahu rumah siapa. Tapi si Mas suruh nginep di situ apa gimana? Iya, disuruh nginep, Untuk disuruh hal apa nempatin itu? rumah itu. Nah, di situ juga saya bertanya-tanya ada apa gitu ya di rumah itu, tapi saya belum sempat nanyain. Bahkan tetangga pun ataupun warga setempat menahan saya tidak boleh untuk tidur di rumah itu. Maksudnya gimana itu? Apa ada kabar apa gitu? Sempet-sempetnya warga itu tidak boleh gitu tinggal di situ. Nah, disitulah saya juga penuh tanda tanya. Di dalam hati saya penuh tanda tanya. Nggak tahu ada apa, ada apanya.
kan cuma saya untuk mendengar ataupun melihat dari amanah tersebut ataupun mandat tersebut sama orang tua, mau tidak mau ya harus mau untuk menempati ataupun tinggal ataupun tidur di rumah tersebut. Bahkan warga tersebut juga udah sempat melarang anak saya nggak boleh untuk tidur di situ. Sempat saya juga bertanya lagi, emang kenapa Pak tidak boleh untuk tidur di rumah tersebut? Tapi nggak ada kasih jawaban tetangga itu ataupun warga itu. Bahkan dia, kalau mau tidur di sini aja nak, katanya gitu. Ini bantalnya, ini juga tikernya, kayak gitu. Tapi saya ya di situ nggak mau. Bukan berarti saya menolak untuk jasa baiknya dari warga tersebut. Disitulah saya mengingat adanya itu mandat ataupun amanah dari orang tua. Itu langsung orang tua nyuruh tinggal atau bermalam di rumah tersebut gitu. Ya, langsung. Nah, disitulah ceritanya ataupun kita singkat aja. Kira-kira 5:30 ya, mau maghrib gitu ya, mau maghrib. Terus saya nyamper ke rumah tersebut, datang ke rumah tersebut Sendiri apa berdua. Oh, berdua. Berdua sama keponakan saya. Bahkan sebelum saya untuk tidur tersebut juga di rumah itu, orang tua saya juga mengasih satu benda, bisa dibilang untuk pegangan, katanya nggak tahu bendanya apa. Yang jelas di situ pakai kain merah gitu ya. Dan saya manut aja, saya nurut aja gitu ya, untuk pegangan katanya kayak gitu. Singkatnya cerita tersebut, malam udah nyampe, kira-kira jam 12:30 gitu. Ada apa aja itu? Nah, waktu itu saya dengar kayak ada orang berjalan. Kayak ada orang berjalan pakai sepatu ataupun pakai sendal, kayak kalau dulu ada ya sendal bakyak gitu ya. Kopiak gitu ya. Itu persis jalannya seperti itu. Bahkan saya sempat cari, ternyata nggak ada. Hujan di situ, hujan kecil, rintik-rintik. Di rumah tersebut nggak ada satu orang pun yang berani lewat, terkecuali saya berdua. Mati lampu lagi waktu itu. Nah, sudah terdengar ada suara orang berjalan, ada lagi terdengar lagi kayak semacam orang bikin kopi, penting Hal aneh. Tapi tidak istilahnya menunjukkan wujud apa gimana gitu. ya nggak ada sih. Kalau untuk mewujudkan itu makhluk semacam kayak gitu nggak ada. Cuman Bahkan saya ngasih suara atau hal-hal lain lah kayak gitu. iya cuman ngasih suara aja seperti itu. Untuk wujud nggak ada. Bahkan saya juga sempat cari gitu. Emang Nggak merasa takut apa gimana di sini? ya kalau saya di situ kayak tergugah juga hati saya, kepenasaran hati saya. Bukan Nggak. takut, Bukan takut. kirain takut apa gimana. Itu terus temennya yang satunya Nah, gimana itu? temen saya yang satu itu malah ketakutan, iya. Kayak gitu. Bahkan kalau saya jalan, ikut jalan. Enggak istilahnya nggak tidur gitu lah. Iya, nggak tidur. Terus itu sampai pagi itu tidur di situ. Sampai pagi, sampai subuh ya. Sampai Cuman itu doang apa ada yang lain? ya ada di situ.
Waktu menoleh ke kamar yang satu, ada tiga kamar. Satu kamar itu kayak semacam kayak larangan itu, tanda kayak gini ya, Pancasila. tanda silang. Bahkan sempat juga saya menoleh ke situ ya, serem juga. Bahkan Tapi si Mas udah tahu belum istilahnya cerita atau sejarah tentang rumah itu tersebut? nah, waktu itu saya belum dikasih tahu, sempat kasih tahu. Udah tahu Bahkan disuruh sama orang bermalam aja di situ sama Heeh. istilahnya amanah lah dari orang tua, suruh langsung di situ aja. Iya. Kan si Mas belum tahu itu cerita Belum rumah tahu. apa gimana gitu. Apakah orang tua saya juga nggak tahu untuk menguji mental saya, nggak tahu di situ ya. Sedangkan saya juga sebenarnya penasaran, bertanya-tanya, pengen nunggu hasil besok. Pengen Terus itu besok. masalah yang pintu disilang itu ceritanya seperti apa? Apakah si Mas tahu apa gimana? Ya belum tahu juga, sempat belum tahu juga. Tidak ada kejanggalan atau gimana itu? Kalau tidak kejanggalan itu udah pasti ada, Pak. ada di situ. Ya kayak semacam bayangan-bayangan hitam itu pasti ada. Di situ Di situ di dalam kamar itu. si Mas sempat masuk gitu apa gimana? Iya, Sempat masuk ke pintu yang istilahnya ada tanda silang itu apa gimana? enggak sempat masuk. Kan di situ udah ada langgaran silang, jadi nggak boleh untuk masuk. Kalau yang lainnya sih boleh. Gitu, Terus saya- itu masalah bayangan gimana itu? Ada di sebelah mana posisinya apa gimana? di posisinya di dalam kamar ya. Di dalam kamar posisinya. Kebetulan kan pintunya itu nggak ditutup, Ditutup. nggak ditutup, dibuka. Ada istilahnya tanda mah di depan. Iya, cuman ada tanda silang, nggak boleh untuk masuk. Gitu. Terus sampai pagi cuman menemukan hal seperti itu atau ada gimana apa sih Mas melakukan aktivitas apa aja di dalam begitu apa gimana? Nah waktu itu kalau untuk mengerjakan aktivitas nggak ada, cuman Tidur aja. jalan-jalan kecil aja, muter-muter di ruangan itu aja. Cuman sekedar pengen tahu aja ini apa aja gitu. Kirain si Mas pergi ke kamar mandi atau apa atau buang air atau gimana gitu. Nggak ada, nggak, belum berani untuk sejauh itu ke kamar mandi, belum berani. Masalahnya dari orang tua juga jangan jauh-jauh dari lingkungan itu aja. Kalau mau jalan ya di situ-situ aja, paling di depan terus di ruang tengah aja gitu. Jangan berani untuk ke belakang-belakang. Terus jadi istilahnya jadi sampai pagi itu. Sampai pagi, sampai azan subuh, baru orang tua datang. Tidak melakukan hal-hal apa gitu atau hasil apa untuk istilahnya orang tua suruh tinggal di situ apa gimana? Ya untuk menemukan hasil ya alhamdulillah nggak ada hasil gitu ya, cuman kedengarannya kayak gitu aja, misteri-misteri kayak gitu aja, suara-suara. Masih uji nyali kayaknya seperti itu. Ya mungkin bisa jadi untuk uji nyali ataupun uji mental pribadi Mas. saya juga nggak tahu. Tapi alhamdulillah tidak ada hal-hal yang negatif atau apa ya. Iya alhamdulillah di situ waktu subuh juga azan subuh terdengar, orang tua saya datang. Nah baru di situ orang tua saya menanyakan, saya juga kaget menanyakannya itu langsung aja, ada apa di rumah ini? Lah kok bapak nanya seperti itu? Kata saya jawab seperti itu juga. Ini ada apa pak? Kok bapak datang-datang kok bisa jawabnya semacam kayak gitu nanyanya? Nah, di situ bapak saya juga terdiam juga. Ya udah kalau nggak ada apa-apa, jangan berisik. Sekarang ayo ikut saya. Nah, di situ saya ikut lagi ke belakang ke rumah. Ternyata apa? Rumah itu juga. Ikut juga ke Ya belakang. maksudnya di rumah itu tadi. Iya. Ya lumayan jauh lah dari depan untuk ke belakang itu lumayan jauh. Ternyata di situ saya suruh mandi. Di mandi itu ada sumur timba. Kalau dulu tuh ada ya sumur kerek lah. Ya nggak tahu lah di situ misteri sumur itu nggak tahu.
Jadi si Mas suruh mandi di langsung sumber itu. mandi di situ gantian. Ya enak aja, adem lah ya yang namanya mandi. Airnya itu akan air gunung itu kan, kalau di Bogor itu lumayan adem. Nah, sehabis itu mandi, waktu itu kan udah nggak terasa lah siang gitu ya, udah pagi. Singkatnya cerita itu udah jam 6. Nah, di situ baru bapak saya bercerita Tentang rumah tersebut. tentang kematian. Di situ ada penghuni rumah tersebut dihuni dengan keluarga, entah apa awalnya, untuk pemicunya juga nggak tahu apa, entah itu faktor dari ekonomi juga wallahu alam. Hanya cuman terdengar di situ istrinya lah hamil bunuh diri masuk ke sumur tersebut yang saya mandi. Itu penunggu rumah itu tuh. Iya, Jadi meninggal bunuh diri hamil muda. hamil muda, Jadi masuk ke sumur. Bahkan makamnya juga dimakamkan tersebut di samping rumahnya. Disitulah saya kaget. Bahkan warga yang tadinya melarang, nggak mau untuk cerita, bapak saya bercerita, ikut cerita juga. Akhirnya terbuka juga ungkapan misteri itu. Nah, saya di situ agak kesel juga sama warga. Kenapa dari tadi kayak nggak bilang seperti itu? Saya juga tadinya mau bilang seperti itu, takut adek katanya istilahnya gitu. batal gitu. Istilahnya takut lah. Takut Tapi ketakutan. sebelum mendengar cerita itu Mas Parjo sendiri berani gitu tinggal di situ ya, bermalam di situ. Iya, ini Mungkin kalau udah tahu ceritanya nggak bakal berani apa nggak ya, Mas? bakal berani kayak. Bahkan warga setempat juga kalau maghrib itu nggak berani untuk ninjak ataupun lewat ke rumah itu. Jangankan jalan, pakai motor juga nggak ada yang lewat ke rumah itu. Terus hasil dari istilahnya si Mas Parjo ini disuruh nunggu rumah itu, hasilnya seperti apa itu dari orang tua? Ya, untuk hasilnya ya alhamdulillah di situ banyak yang acungin jempol untuk warga-warga setempat lah. Kalau untuk menemukan yang hal-hal yang lain-lain sih nggak menemukan gitu ya, ataupun penampakan nggak ada, cuman dengaran aja suara misteri kayak gitu aja gitu. Keahlian ke ininya apa yang bisa dikatakan itu kelebihannya itulah. Jadi kesimpulannya Mas Parjo hanya dikasih uji nyali untuk menguji mental juga keberanian, mungkin ke situ. Ya kira-kira kayaknya seperti itu. Tidak menghasilkan istilahnya barang atau benda-benda aneh atau gimana, nggak ada. Nah, kira-kira seingat saya itu emang saya menemukan satu wawalan gitu ya, dari benda itu, dari hasil saya atau bukan nggak tahu gitu ya. Itu nemuin batu kayak jengkol tapi dibikin koplak Dari rumah tersebut dari rumah tersebut. ada batunya apa gimana, apa disimpan apa gimana? Nggak ada, itu hilang udah. Tapi sempat megang Sempat atau megang. Bahkan berapa lama? seperti kasih tahu sama bapak, ini saya nemu batu semacam jengkol tapi koplak. Terus orang tua bilang itu batu apa? Ya saya batu jengkol aja bilang. Baiklah sedulur Wijil Asem, mungkin cerita dari Mas Parjo ini dia hanya mendapat istilahnya amanah dari orang tuanya untuk diuji nyali, diuji mental, diuji keberanian untuk bermalam di rumah kosong yang keluarganya
meninggal semua di situ apa gimana? Iya. Jadi buat sedulur Wijil Asem, cukup sekian cerita tentang kisah nyata dan narasumbernya Mas Parjo. Dan dia hanya uji mental. Buat sedulur Wijil Asem, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di bawah kolom. Juga buat sedulur Wijil Asem, ceritanya mungkin malam ini cukup sekian ya. Masih banyak mungkin cerita ke depan, apa tentang gaib atau misteri-misteri atau penampakan, apa mungkin Mas Parjo pernah mengalami pesugihan apa gimana? Oh, belum pernah. Kalau gitu ya udah, mungkin cukup sekian buat sedulur Wijil Asem. Jadi kita emang jangan takut untuk hal-hal seperti itu mungkin ya, apalagi kita berjalan di malam hari atau di tempat-tempat sunyi dan tempat yang angker, itu yakinlah kita jangan takut tentang hal seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.